Bab 1082. Genggaman Lin Yu sangat kuat dan sangat cepat. Jelas, dia menggunakan setidaknya 70% hingga 80% dari kekuatannya. Jika dia menggenggam dada Rong Hesu, dia mungkin langsung membunuh Rong Hesu setengah hidupnya. Alasan utama mengapa dia menunjukkan kekuatan yang begitu besar ketika dia datang adalah untuk menguji kedalaman Rong Hesu, karena dia tidak tahu apakah Rong Hesu bisa menguasai seni yang mendalam. Jika Rong Hesu bisa menguasai seni yang mendalam, dan kekuatannya luar biasa, maka dia tidak memainkan kekuatan 10%, masih ada ruang untuk pertempuran. Jika Rong Hesu tidak mengetahui seni yang mendalam, maka genggamannya sudah cukup untuk membunuh Rong Hesu separuh hidupnya, sehingga Rong Hesu langsung kehilangan kemampuan untuk melarikan diri. Pada kecepatan Lin Yu, dalam keadaan normal, serangan ini tidak akan meleset sama sekali, tetapi yang tidak dia duga kali ini adalah meskipun tembakannya cepat, cahaya dingin yang tiba-tiba datang di sebelahnya juga sangat cepat. Jika Anda menunggu dia tangkapan ini menangkap dada Rong Hesu, dan cahaya dingin ini kemungkinan besar akan langsung memotong lengannya. Dengan keadaan tubuhnya yang kaku saat ini, lengannya tidak bisa mengambil pisau sama sekali, jadi dia tidak berani mengambil sedikit pun kecerobohan. Setelah berhenti, dia menarik tangannya ke belakang, dan pada saat yang sama, dia melakukan langkah yang salah dan menyapu ke samping. Keluar dan keluar beberapa meter untuk mencegah combo lawan. Zeng. Cahaya dingin melintas, karena tubuh pedang memotong udara terlalu cepat, sehingga tubuh pedang terguncang sedikit. Kemudian Lin Yu melihat penjaga api memegang pisau panjang untuk melindunginya di samping Rong Hesu, menatap Lin Yu dengan kedua matanya dengan dingin, lalu tersenyum lembut, dan berkata dengan jijik, "Kecepatanmu tidak lebih dari itu." Dia salah mengira bahwa ini adalah kecepatan penuh Lin Yu, karena Lin Yu baru saja menggunakan kecepatan ini ketika dia menyerangnya di Institut Pengobatan Tradisional China. Tetapi dia tidak mengetahuinya, tetapi Lin Yu memiliki keberatan. Mempercepat. Lin Yu menyipitkan mata padanya, lalu tersenyum tipis. "Aku berkata, aku menyuruhmu untuk cepat dan memanggil keluargamu selamat tinggal. Apakah kamu menelepon? Kungfu di bibirmu tidak bisa menyelamatkanmu." Penjaga api mencibir, matanya menunjukkan niat membunuh yang besar. Tetapi meskipun dia tidak sabar untuk menembak Lin Yu, dia selalu berdiri diam dan tidak bergerak karena dia tahu tugas terpentingnya sekarang adalah melindungi Rong Hesu. Yang disebut 5 penjaga dalam, selain kemampuannya yang luar biasa, juga sangat setia. Dengan kecerdikan Rong Hesu, sangatlah tidak mungkin untuk memilih sekelompok orang yang tidak pasti untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi siapapun yang bisa menjadi pengikut dekatnya adalah setia. Mereka pasti mampu bertahan dalam ujian, itulah sebabnya Rong Hesu mampu menghadapi bahaya dalam keadaan seperti itu. Dia tahu bahwa Muguard dan Fire Guard harus berusaha semaksimal mungkin untuk melindunginya. Keluarga Pobos dan Muwei juga tahu betul bahwa pelestarian Rong Hesu juga menjaga masa depan keduanya. Kedua pria berbaju hitam yang berada tepat sebelum Mu Wei Chong mengedipkan mata, dan kedua pria berbaju hitam itu segera bergegas kembali, dan pada saat yang sama berkata dengan dingin, "Ingatlah bahwa aku mengajarimu pisau penyegel ratusan potong." Mendengar kata-kata Mu Wei, kedua pria berbaju hitam itu memberikan ekspresi tertegun, dan sedikit kejutan melintas di mata mereka. Mereka tampaknya telah memahami cara menangani Lin Yu dalam sekejap, dan mereka mengeluarkan tangan dari pinggang mereka dengan tangan kosong. Belati di satu tangan, dan belati di tangan lainnya bergegas menuju Lin Yu. Namun, tidak seperti metode meninju satu ke kiri barusan, salah satu dari mereka tiba-tiba melambat dan tertinggal di belakang rekannya. Dan pria berpakaian hitam yang bergegas pertama kali memegang bilah bermata dua, menusuk dan memotong tubuh Lin Yu dengan tajam, memilih semua bagian penting seperti dada dan tenggorokan, dan di bawah pengaruh obat, pakaian hitam ini gerakan pria itu sangat kuat, dan kecepatannya sangat cepat. Dia telah memotong beberapa pisau dalam sekejap mata, dan kedua pisau itu dapat dicocokkan dengan bebas.
Semuanya diblokir oleh penghindaran atau gerakan Lin Yu, yang dekat dengan Lin Yui. Waktu tidak dapat membantu lagi dan lagi. Untungnya, Lin Yu sudah berlatih jejak mendalam dengan mahir, dan lolos tanpa cedera dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian dia melihat ke posisi netral, menundukkan kepalanya, memukul bahunya, dan memukul pria di dada hitam itu. Dia langsung menjatuhkan pria itu pingsan. Tapi sebelum dia terkesiap sedikit pun, pria berbaju hitam yang satu posisi di belakang sudah tiba, dan belati di tangannya sama-sama dengan cepat menarik ke arah Lin Yu. Dan pria berkulit hitam yang dihempaskan oleh Lin Yu barusan mengusap dadanya dan menyapu lagi, tetapi dia tidak terburu-buru melakukannya. Sebaliknya, dia mengikuti temannya dan bekerja sama dengan temannya untuk memblokir serangan Lin Yu dan mundur. Tiba-tiba menghadapi teknik pedang yang aneh, dan keduanya memiliki 4 bilah, dia juga mengalami kesulitan dalam menangkis untuk sementara waktu, dan terpaksa mundur lagi dan lagi, menggunakan belati di tangannya untuk memblokir serangan kedua pria berbaju hitam dari waktu ke waktu. Sebenarnya, dia bisa saja menggunakan tubuh murni untuk memblokir 1 atau 2 tembakan, tetapi dia tidak ingin mengekspos kekuatannya terlalu cepat, dan dia merasa bahwa gabungan gerakan keduanya sangat ganas dan aneh, tetapi bukan tidak mungkin untuk menghancurkannya. Dia merasakan pemblokiran semacam ini dia telah melihat gerakan cepat ketika dia berada di pesawat militer, jadi dia mati-matian mencari teknik pedang atau pedang untuk ditangani. Tetapi karena dia mengingat terlalu banyak dalam 2 bulan itu, cukup sulit untuk menemukan semuanya sekaligus. Saat ini, Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit tertekan, ternyata bukan hal yang baik bagi seseorang untuk mengetahui terlalu banyak. Para penjaga kayu dan petugas pemadam kebakaran di samping tiba-tiba menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Terutama Rong Hesu, melihat kedua pria berbaju hitam, menghentikan Lin Yu, dan dia menegakkan tubuhnya dengan arogansi, dan wajahnya menunjukkan ekspresi percaya diri. Rahasia dokter misterius mereka benar-benar pantas mendapatkan reputasi mereka. Saat ini, dia tidak merasa sedikit bersyukur dan mengagumi dirinya sendiri. Dia mampu membuat keputusan yang tegas. Setelah putranya mengalami kecelakaan, dia bersedia mengeluarkan buku-buku di perpustakaan rahasia. Situasi seperti ini di mana bawahannya bisa dicocokkan dengan He Jiarong. He Jiarong, ternyata kamu sangat mampu. Fire Guard tiba-tiba mencibir dengan dingin, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Benar saja, He Jiarong tidak sekuat yang dia pikirkan. Faktanya, semua orang tahu bahwa jika dia berada dalam situasi Lin Yu saat ini, dia mungkin tidak lebih baik dari Lin Yu, karena kedua pria berbaju hitam ini pada awalnya dilatih untuk menangani Lin Yu, dan mereka lebih mampu daripada pakaian hitam lainnya yang ada. Orang-orang harus sedikit lebih kuat, dan teknik 100 Shoot Ceiling Knife ini juga merupakan pertandingan khusus 2 orang yang ditemukan oleh Mu Wei untuk menangani teknik pedang unik Lin Yu. Jika Lin Yu berubah menjadi Lu Wei, mungkin Lu Wei sudah kalah. Jadi dia tidak memiliki penghinaan dari penjaga api di matanya, tetapi wajah serius, dengan jejak kejutan tertulis di matanya. He Jiarong benar-benar tidak semudah yang dikabarkan. Fire Guard, serang aku dan bunuh dia. Rong Hesu menatap Lin Yu dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Lin Yu terjebak oleh kedua pria berbaju hitam ini, dan hanya satu orang lagi yang perlu mengambil tindakan, dan Lin Yu akan kehilangan nyawanya. Iya. Penjaga api tidak ragu-ragu sama sekali, mengangguk, dan segera setuju, dan kemudian membanting kakinya, mengguncang pedang panjang di tangannya, dan dengan cepat bergegas menuju Lin Yu. Ekspresi Lin Yu berubah tiba-tiba ketika dia melihat ini, mengetahui bahwa jika pengawal api juga bergabung dalam pertempuran, dia mungkin menjadi sangat pasif dalam sekejap, dan mungkin harus menggunakan tubuhnya yang paling kaku. Dengan alasan bahwa dia tidak memahami kekuatan Rong Hesu, dia dengan gegabah menggunakan tubuh murni, yang setara dengan mengekspos kekuatannya terlebih dahulu.
Jika kekuatan Rong Hesu lebih tinggi dari yang dia bayangkan, maka dia mungkin menghadapi lebih banyak kesulitan dalam melawan Rong Hesu daripada yang dia bayangkan. Namun, saat penjaga api hendak bergegas, bayangan hitam dengan cepat menuju ke penjaga api, dan pedang dingin di tangannya segera menebas ke arah punggung penjaga api. Setelah penjaga api merasakan bahaya di belakangnya, dia tiba-tiba berbalik, dan pisau panjang di tangannya menangkap pedang dingin itu dengan ding. Ledakan. Tapi pada saat ini, pistol yang dipegang oleh bayangan hitam di tangan kirinya patah dengan keras, dan peluru yang menyembur langsung mengenai perut petugas pemadam kebakaran. Baik. Huo Wei mendengus, sedikit rasa sakit melewati wajahnya, dan dia mundur beberapa langkah. Ekspresi Lin Yu bergetar ketika dia melihat bayangan hitam yang menyapu adalah Hu Qingfeng, dan melihat bahwa Hu Qingfeng memegang pisau di satu tangan dan sebuah pistol di tangan lainnya. Setelah tembakan ini, Hu Qingfeng tidak ada hubungannya dengan itu. Stagnan, jari menarik pelatuk dengan cepat dan terus-menerus. Bang, 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 bang. Hu Qingfeng menghancurkan peluru di tangannya dalam satu tarikan napas, dan peluru itu mengenai perut petugas pemadam kebakaran. Namun, setelah penjaga pemadam kebakaran mengertakkan gigi dan menderita kesakitan, tiba-tiba dia membanting tubuhnya, seolah-olah itu bukan masalah serius, lalu berteriak dan mengutuk, gunakan senjata hanya untuk limbah. Mengatakan bahwa dia segera mengayunkan pisau panjang di tangannya dan bergegas menuju Hu Qingfeng. Lin Yu tidak bisa menahan sedikit terkejut ketika dia melihat ini, berpikir bahwa pengawal api juga telah dilatih untuk tubuh yang kaku, bahkan kebal. Ekspresi Hu Qingfeng juga berubah, tetapi Hu Qingfeng melihatnya dengan lebih jelas dari sudut ini. Dia menemukan bahwa bagian bawah pakaian penjaga kebakaran yang telah dihancurkan dengan pistol berkedip dingin. Kamu memakai baju besi lembut. Hu Qingfeng terkejut saat memblokir serangan penjaga api. Armor lembut langit yang mendalam dari sekte dokter yang mendalam juga sebanding dengan tombakmu yang patah. Pada saat ini, Rong Hesu, dengan wajah tenang di punggungnya, berkata dengan dingin. Armor lembut langit yang mendalam. Kulit Lin Yu berubah tiba-tiba ketika dia mendengar suara itu, dan dia cukup terkejut. Dikatakan bahwa armor lembut mendalam surgawi ini adalah salah satu dari 3 pelindung dewa besar Tiongkok, yang dikenal sebagai pedang yang sulit ditemukan. Baginya, bilah tajam biasa hanya terbuat dari kayu. Lin Yu awalnya berpikir bahwa baju besi lembut misterius telah hilang, tetapi dia tidak berharap itu berada di tangan dokter misterius. Kamu bersedia memberinya bayi seperti ini? Lin Yu berkata dengan sedikit terkejut dan sinis, ini tidak sesuai dengan karakter tidak senonohmu. Wajah Rong Hesu tiba-tiba tenggelam, dia menatap Lin Yu dengan dingin, dan berkata dengan getir, selama aku bisa membunuhmu, aku akan bersedia melakukan apa saja.